rumah ibadah dari Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat yang terjadi 3 September lalu menambah daftar panjang kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Dianggap sesat dan meresahkan, Jemaah Ahmadiyah memang sering mendapat diskriminasi. Bagaimana penyelesaian persoalan Jemaah Ahmadiyah kemudian? Bagaimana kita bisa mencegah aksi kekerasan dan main hakim sendiri ini terhadap mereka? Bergabung secara daring Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin sebentar lagi akan menyusul. Kami sudah melihat videonya tetapi belum tersambung, dan ada anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari yang juga akan bersama kami. Bung Taufik Basari dan juga Mas BK, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Pak Kamarudin, sebentar lagi kami dari tadi terus melakukan koordinasi dengan timnya Pak Kamarudin. Setiap saat beliau bisa masuk, mereka akan Pak Kamarudin akan hadir di dialog kita. Mas BK, ya. Saya yakin Komnas HAM terus memantau bagaimana perkembangannya. Kita harus mengatakan kita menyesali, lagi-lagi ada kekerasan. Kalaupun ada perbedaan soal agama, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, nggak boleh ada kekerasan. Nah, situasinya bagaimana? Sekarang sudah kasus ini betul-betul Komnas HAM awasi, dan kemudian sudah terlihat siapa yang nanti akan bertanggung jawab betul-betul terhadap apa yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat, Mas BK? Ya, terima kasih Mas Bayu. Komnas HAM memang terus memantau pasca peristiwa pengerusakan masjid dan pembakaran gudang milik Jamaah Ahmadiyah Sintang kemarin. Bahkan jauh-jauh hari sebenarnya kami juga secara aktif memperingatkan kepada aparat kepolisian di Polda Kalimantan Barat dan juga pemerintah Kabupaten Sintang, Wakil Bupati Kabupaten Sintang, soal potensi naiknya eskalasi yang ada, begitu. Artinya tidak hanya pasca peristiwa kemarin, tapi juga jauh-jauh hari sudah kami peringatkan. Bahkan 13 Agustus saya komunikasi dengan Kapolda Kalimantan Barat untuk menjamin hak-hak konstitusional warga Ahmadiyah. Beliau langsung merespon singkat, memang siap diatendi itu. Nah, pasca pengerusakan kemarin, Komnas HAM langsung kemarin kebetulan kami sidang paripurna begitu, dan kami memutuskan memang untuk melakukan beberapa langkah yang diperlukan supaya Jamaah Ahmadiyah ini mendapat keadilan, pelaku kekerasannya di proses secara hukum, dan juga ada pemulihan hak konstitusional dari Jamaah Ahmadiyah tersebut. Jadi tidak hanya soal proses hukumnya, tapi juga pemulihan hak-hak konstitusional warga Jamaah Ahmadiyah. Begitu Mas kira-kira. Ya, nanti kita sambung sedikit. Bung Taufik Basari, mohon maaf kalau saya kemudian nanti kepada pemirsa Sapa Indonesia, Taufik Basari ini akrab dipanggil Tobas begitu. Jadi kalau saya kemudian kelepasan memanggil Bung Tobas, itu adalah Taufik Basari sebetulnya. Bung Tobas, Anda juga langsung memberikan respon begitu sebagai Komisi 3 DPR RI. Harus kemudian dilihat sejelas-jelasnya kasus ini apa dan bagaimana. Saya pakai kata-kata Anda, ada pembiaran-pembiaran menurut Anda. Begitu, Bung Tobas, yang Anda lihat? Ya, karena menurut saya hak untuk menjalankan kebebasan beribadah ini adalah hak konstitusional yang benar-benar harus kita jaga. Ya. Karena konstitusi kita menjamin untuk itu. Sementara semestinya memang peristiwa ini bisa dideteksi sejak awal, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seperti ini. Dan lagi kita juga harus berupaya agar tidak terjadi situasi yang memanas, karena itu harus tetap dilakukan dialog dan upaya untuk mencari penyelesaian. Ya. Terlebih lagi kalau kita lihat kan persekusi terhadap Jamaah Ahmadiyah ini sudah berlangsung sejak lama. Nah, oleh karena itulah berangkat dari kasus ini, karena kita sudah mulai punya kesadaran tinggi untuk melihat bahwa ini adalah masalah kita bersama, harus dilakukan langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghentikan segala upaya persekusi terhadap Jamaah Ahmadiyah ini yang sudah berlangsung lama. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi lagi seperti ini. Ya, Bung Tobas, ini kan bukan yang pertama kali nih kita bicara soal hal semacam ini, terutama lah ya secara khusus adalah soal Ahmadiyah.
apa yang membuat selama ini tidak terselesaikan? Saya rasa dialog sudah dicoba. Mungkin mulai dari organisasi Islam sampai ke MUI yang ada di Indonesia juga sudah memberikan pandangannya. Apa yang kemudian sulit dilakukan? Apa yang harus dilakukan kita semua, termasuk pemerintah pada saat ini, untuk kemudian ini jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak jelas, abu-abu berkaitan dengan siapapun yang menjalankan ibadah di Indonesia. Bung Tobas. Ya menurut saya garda terdepannya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Di mana menjadi kewajiban dari negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk juga melakukan edukasi, pemahaman bagi seluruh masyarakat akan hak konstitusional ini. Dan kemudian pemerintah dan pemerintah daerah juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai pelindung konstitusi. Nah ini yang harusnya kita lakukan. Oleh karena itulah maka saya berharap pihak Kemendagri pun juga turun tangan. Ya, tidak hanya di Sintang dan Kalimantan Barat saja, tapi di seluruh wilayah di Indonesia untuk mengingatkan para kepala daerah akan tugasnya menjaga konstitusi, juga dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negaranya untuk menjalankan ibadah terlepas dari perbedaan-perbedaan keyakinan keberagamaan di sekitar masyarakat. Oke, ya. Saya kembali ke Mas Beka. Komnas HAM yang ini akan ada tim dari Komnas HAM dari Jakarta akan ke Sintang, Kalimantan Barat untuk melihat ini semua. Seperti layaknya beberapa kasus juga atau akan seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Sebenarnya Komnas HAM punya kantor perwakilan di Kalimantan Barat yang juga sangat aktif dalam menangani kasus ini. Tentu saja kita akan segera mengirim tim ke sana untuk ke Sintang memantau situasi yang ada, termasuk juga mencari keterangan termutakhir dari Kapolres maupun dari pemerintah Kabupaten Sintang. Itu yang pertama. Yang kedua, di Jakarta juga kami akan mengundang beberapa pihak, Kemendagri, Kementerian Agama, dan juga dari kepolisian untuk bersama-sama mencari solusi seperti apa yang bisa dilakukan bersama supaya satu, proses hukumnya berjalan secara adil. Yang kedua, kemudian juga mencegah meluasnya eskalasi tidak hanya di Sintang, karena kami juga dapat informasi dari beberapa video, ada beberapa kelompok yang juga mulai melakukan ujaran kebencian, tidak hanya di Sintang tapi di beberapa kota lain. Jadi saya kira ini penting juga mencegah meluasnya eskalasi yang ada. Oke. Begitu Mas Bayu. Ya, oke. Bung Tobas, Anda juga mengatakan ada baiknya kasus ini segera diambil alih oleh Mabes Polri. Melihat indikasi-indikasi yang tadi Mas Beka katakan, ini ada indikasi-indikasi hal yang seperti ini nih juga disuarakan di daerah lain dan lain-lain. Saya ingin kepada pemirsa Sapa Indonesia yang mengikuti perbincangan kita, kekerasan dalam bentuk apapun, karena sebuah perbedaan pendapat apapun, termasuk masih perbedaan kita tentang apakah Ahmadiyah ini boleh di Indonesia atau tidak dan lain-lain, kekerasan tidak boleh dilakukan. Ini yang Anda harapkan, Bung Tobas, agar ada yang harus bisa dimengerti. Kekerasan tidak boleh dilakukan atas alasan apapun di negara kita. Bung Tobas. Iya betul, karena sekali lagi ini adalah persoalan yang fundamental soal hak konstitusional. Maka menurut saya Mabes Polri bisa turun langsung mengambil alih kasus ini, ya. Bukan karena kita tidak percaya kepada kepolisian di daerah, tapi ini kita khawatir bisa menimbulkan eskalasi yang meninggi. Karena itu harus dilakukan secara komprehensif, bahkan seluruh Indonesia menurut saya, untuk juga mengingatkan bagi kita semua bahwa tidak boleh kekerasan apapun dilakukan terkait dengan adanya perbedaan pendapat. Dan setiap pihak yang punya tanggung jawab untuk menjaga itu semua, yang harus melakukan tindakan-tindakan aktif. Karena itu tadi selain dari pihak kepolisian, saya juga mengajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah terpadu. Nah untuk kepolisian sendiri dari Mabes Polri, saya pikir juga dari Baharkam itu juga harus menurunkan timnya dalam rangka untuk menggerakkan Babin Kaptipmas ya di setiap daerah, ya terutama di daerah yang terjadi kejadian ya di Sintang,
untuk terus melakukan dialog dengan masyarakat, mengingatkan masyarakat karena pihak kepolisian punya sarana untuk itu, yaitu Babin Kaptipnas, ya, bertemu dengan tokoh-tokoh, bertemu dengan kepala desa dan sebagainya, menyatakan bahwa negara kita punya undang-undang dasar dan undang-undang dasar melindungi setiap hak warga negara. Nah itu yang harusnya bisa dilakukan apabila kita masih belum juga menunggu dari tindakan aktif dari pemerintah daerah misalnya. Pihak Polri lah yang saat ini dibutuhkan untuk langsung turun ke masyarakat dan lakukan dialog-dialog itu, tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya, saya mencoba untuk menghubungi Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas dari Kementerian Agama. Pak Kamarudin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tersambung secara gambar atau video, tapi suaranya sudah hadir. Itu sudah menenangkan Pak Kamarudin. Terima kasih banyak. Terima kasih, ya. Ya, nanti mudah-mudahan kita terus memperbaiki sambungan untuk video atau gambarnya Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, mengenai apa yang terjadi di Sintang ini, Kementerian Agama, kita sudah dengar tadi DPR sudah, Komnas HAM sudah, kepolisian juga saya meyakini baik di Kalimantan Barat maupun Mabes Polri, saya yakin sudah mendengar himbauan-himbauan agar ini bisa segera teratasi. Dalam artian pelakunya, kalau ada aktor intelektualnya harus segera diketahui supaya ini tidak kemana-mana. Dari Kementerian Agama, apa yang kemudian dilihat dan akan segera ditindaklanjuti dari apa yang terjadi di Sintang, Pak Kamarudin? Ya, jadi persoalan Ahmadiyah ini termasuk persoalan yang cukup complicated memang ya. Jadi harus dilihat dari semua sisi. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi satu sisi saja. Misalnya begini, betul bahwa apapun alasannya kekerasan tidak boleh dilakukan, tidak boleh menyelesaikannya dengan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh main hakim sendiri ya, apapun alasannya itu harus dilakukan oleh aparat keamanan, itu satu. Dari sisi itu, tapi di sisi lain memang Ahmadiyah juga ya harus ya diwajibkan atau diperintahkan juga oleh surat edaran sebenarnya atau surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung, sesungguhnya sudah ada surat edarannya agar Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan paham-paham atau tafsir agama yang mengatakan bahwa ada Nabi setelah Muhammad gitu. Itu clear sekali, tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh atas dasar hak asasi manusia, atas dasar semua orang punya hak dalam negara bangsa ini yang sama, kemudian melakukan apapun itu juga tidak boleh, karena itu juga berpotensi melanggar undang-undang PNPS ya, tentang penodaan agama gitu. Jadi kedua sisi harus, semua pihak harus menahan diri lah. Satu sisi pihak Ahmadiyah harus menahan diri, di satu sisi masyarakat juga harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis misalnya. Oleh karena itu sebenarnya begini, kalau surat edaran ini ditaati bersama-sama, sesungguhnya insya Allah tidak akan terjadi. Jadi tantangan kita sesungguhnya adalah bagaimana surat edaran ini menjadi pengetahuan bersama, kemudian ditaati bersama-sama. Karena di situ sangat jelas sekali apa yang harus dilakukan. Pihak Ahmadiyah harus ngapain, masyarakat harus ngapain, pihak keamanan juga harus ngapain. Itu sebenarnya jelas gitu. Cuma memang tantangannya karena surat edaran ini atau surat keputusan bersama ini sepertinya belum dipahami cukup memadai oleh masyarakat kita secara umum. Sehingga ini tantangan kita, ini yang terus kita lakukan. Kementerian Agama dengan penyuluh-penyuluh agama, dengan seluruh struktur Kementerian Agama yang ada di pusat dan daerah bekerja sama dengan Ormas Islam, terus melakukan komunikasi-komunikasi dan sosialisasi terhadap surat edaran ini. Surat edaran ini jelas sekali ya, jelas sekali arahnya dan arahannya, termasuk arahannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah agar terus melakukan pembinaan, termasuk tentunya Kementerian Agama bersama dengan pihak-pihak terkait, agar teman-teman Ahmadiyah yang misalnya punya paham seperti tadi itu, meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu harus terus melakukan dilakukan komunikasi, dilakukan dialog agar tidak seperti itu, apalagi menyebarluaskan itu hal yang sangat substantif. Sangat fundamental. Siapapun orang Islam kalau dikatakan ada Nabi setelah Muhammad itu pasti keberatan, Pak. Cuma kan tidak boleh melakukan langkah-langkah tidak produktif yang melakukan kekerasan, harus dilaporkan. Dan kalau dilaporkan nanti pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab bisa melakukan investigasi apakah betul di situ ada tindakan penodaan atau bagaimana. Kalau ada ya harus ditindak.
Kira-kira begitu. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi satu sisi saja, harus dilihat secara komprehensif. Demikian. Jadi ada surat keputusan bersama 3 menteri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri nomor 3 tahun 2008 sebenarnya sudah mengatur mengenai jemaah Ahmadiyah, kira-kira begitu. Kita akan bahas ini karena Komnas HAM mengatakan ini sumbernya, masalahnya selama ini dari 2008 sampai sekarang dan kemudian terjadi lagi di Sintang. Kita akan bahas ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Tetap bersama kami jeda sebentar. Ya, kami masih membahas atau berdiskusi mengenai hentikan kekerasan dalam perbedaan pendapat dalam soal beragama juga. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi perusakan Masjid Ahmadiyah atau Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Masih ada Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Kementerian Agama, BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, dan Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Mas BK, kalau tadi kita mendengarkan sebelum kita jeda, Pak Kamarudin Amin mengatakan sebetulnya kan udah ada SKB 3 Menteri sejak 2008, nomor 3 tahun 2008. Saya setuju sih kalau itu diterapkan dengan benar-benar bagi saudara-saudara kita yang menganut Jemaah Ahmadiyah dan juga kepada masyarakat. Nah itu kalau dilakukan sebetulnya nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kenapa kemudian kolega Anda, Mas Hoirul Anam di Komnas HAM, sama-sama komisioner mengatakan di situ titiknya. Mengapa kemudian hal semacam ini masih terus terjadi? Mas BK? Ya, jadi kalau kejadian di Sintang itu juga tidak dilepaskan dari SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah. Pada tanggal 29 April 2021, ada penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Dandim, Kapolres, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yang isinya sama persis dengan SKB 3 Menteri. Dan itu melarang Ahmadiyah beraktivitas di Sintang. Nah, sejak itu kemudian eskalasi di Sintang itu naik. Karena sekelompok orang, sekelompok massa dengan legitimasi kesepakatan bersama itu melakukan provokasi kekerasan, ujaran kebencian terhadap jamaah Ahmadiyah, baik secara langsung maupun juga lewat sosial media. Gitu. Sehingga puncaknya Jumat kemarin dengan pengerusakan masjid dan juga pembakaran gudang milik jamaah Ahmadiyah. Jadi kejadian kemarin itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada rangkaian peristiwa sebelumnya yang memang kemudian dasarnya, salah satu dasarnya adalah kesepakatan bersama tanggal 29 April tersebut. Di mana saya juga ingin menginformasikan pada tahun 2005 ada kesepakatan bersama yang sama persis. Tetapi kemudian digugat di PT UN dan kalah di Sintang. Jadi saya kira Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama juga mengulangi hal yang sama dan ini kemudian celakanya jadi pemicu, salah satu pemicu eskalasi naik di Sintang. Saya kira itu Mas Bayu. Oke, ya saya ke Bung Tobas dulu sebentar. Bung Tobas, maksud dari SKB 3 Menteri dan kemudian saya juga sebetulnya meyakini juga apa yang diceritakan Mas BK dilakukan di Kalimantan Barat tidak bermaksud untuk memicu apa-apa. Saya meyakininya begitulah. Pasti ada niat-niat baik begitu untuk menjaga. Karena di SKB 3 Menteri pun diharapkan masyarakat tidak berbuat hal-hal yang kemudian merusak dan lain-lain sampai mengganggu jemaah Ahmadiyah. Mungkin sambil diskusi terus atau dialog terus dilakukan. Nah, Bung Tobas, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ada SKB 3 Menteri, ada kesepakatan atau apapun sehingga kemudian ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah masyarakat. Kalau soal agama memang agak sulit ini kita, mayoritas Muslim begitu. Nah, hal semacam ini bagaimana? Ada titik tengahkah menurut Anda? Tadi Prof. Kamarudin Amin sudah menyadari bahwa SKB 3 Menteri ini pun ternyata tidak efektif untuk bisa mencegah kekerasan. Kan itu real. Artinya betul tadi seperti disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ternyata SKB 3 Menteri ini harus kita evaluasi ya. Dia tidak menyelesaikan masalah. Ya, oleh karena itulah maka kita harus tinjau ulang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya juga menyayangkan posisi pemerintah dalam hal ini tidak menunjukkan bahwa pemerintah
benar-benar harus menjamin tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun, mau mayoritas, mau minoritas dan sebagainya. Karena konstitusi kita tidak melihat mayoritas ataupun minoritas, tapi konstitusi kita melihat seluruh warga negara, apapun latar belakangnya. Apalagi jika ada keputusan-keputusan yang sifatnya diskriminatif, itu harus kita kaji ulang. Oleh karena itulah maka, menurut saya belajar dari kasus ini, ya, ini momentum yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi SKB 3 Menteri. Satu. Yang kedua untuk mencari solusi-solusi lain, ya, supaya kita benar-benar sadar bahwa setiap kebijakan atau keputusan pemerintah, dia tidak boleh diskriminatif. Dia harus mencegah juga spreading hatred, penyebaran kebencian. Jadi kan sebenarnya posisi pemerintah yang seperti disampaikan oleh Pak Prof. Kamarudin tadi, itu malah membuat orang menempatkan jemaah Ahmadiyah ini patut untuk dilihat berbeda, kemudian dilakukan berbeda dengan yang lain karena minoritas. Karena harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita harus justru menjelaskan kepada masyarakat bahwa ya anti diskriminasi ini itu harus kita kedepankan, dan itu yang harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga orang-orang yang melakukan penyebaran kebencian itulah yang sebenarnya kriminal, itulah yang harus dilakukan penegakan hukum. Sehingga ketika ada pikiran, ujaran, ajakan, provokasi untuk melakukan kekerasan, bahkan untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok manapun, maka harus dijelaskan itu melanggar hukum dan harus ada tindakan dari negara untuk mencegah itu. Nah, itu yang harus posisi pemerintah di situ menurut saya. Ya, oke. Pak Kamarudin, bahwa SKB 3 Menteri belum cukup dan mungkin harus dievaluasi sehingga semua pihak jadi benar-benar lebih jelas, lebih hitam putih apa yang tidak boleh dan bagaimananya, apakah ini akan segera ada evaluasinya? Kalau ini sebagai masukan. Ya, terima kasih masukannya ya. Jadi memang persoalan di lapangan tidak sederhana dengan apa yang kita pikirkan ya, apa yang kita sama-sama diskusikan ya. Jadi sebenarnya ada 3 fakta yang harus kita lihat. Ya, fakta pertama ada surat edaran atau ada surat keputusan bersama. Fakta kedua ada fatwa MUI yang mengatakan Ahmadiyah sesat. Ya, itu ada fatwa MUI-nya. Yang ketiga, fakta sosiologis juga umat Islam yang di lapangan, yang tentu ketiga hal ini saling bersinergi secara produktif, secara negatif untuk menciptakan, bukan menciptakan, tetapi belum bisa menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengatasi persoalan di bawah. Tidak sederhana itu memang, karena fakta sosiologisnya yang sangat luar biasa. Nah, saya setuju bahwa tidak boleh ada diskriminasi, dan ini yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah. Oleh karena itu SKB dibuat itu sesungguhnya kontennya dan substansinya itu tidak diskriminatif. Justru berupaya untuk sama-sama memberikan arahan, sama-sama memberikan arahan kepada kelompok Ahmadiyah dan juga masyarakat umum. Karena ya ada fakta lain juga bahwa ada undang-undang PNPS yang dimana ketika misalnya Ahmadiyah mengatakan ada nabi setelah Muhammad, itu berpotensi melanggar penodaan agama. Tetapi sekali lagi apapun itu kita tidak boleh bertindak sendiri menhakim, harus serahkan kepada pihak berwajib, dan itu diatur secara sangat detail sebenarnya di dalam SKB itu. Jadi kalau misalnya SKB-nya dikritik, ya jangan SKB secara umum, apanya, di mana, poin apanya yang itu menjadi masalah. Itu mungkin yang perlu kita lihat bersama-sama. Kami tentu tidak mengatakan, memutlakan bahwa SKB itu efektif, pasti tidak ya. Tetapi saya kira kita harus lihat secara detail, di mana kira-kira yang perlu kita perbaiki. Yang jelas SKB itu adalah upaya instrumental yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi, memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi, meskipun belum 100% efektif, tapi saya kira ini juga sudah memberikan solusi meskipun belum maksimal, karena ada fakta-fakta lain yang tentu tidak sederhana ya. Ada fakta MUI juga tadi, ada fakta sosiologi umat Islam yang faktanya emang masyarakat kita tidak semuanya highly educated people ya, juga di antara mereka juga memang perlu selalu pencerahan. Tantangan kita ya, kita harus terus-menerus melakukan pencerahan, kita membuat regulasi, aturan, tapi di bawah juga harus kita terus lakukan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Saya sedikit, Mas BK, Komnas HAM nanti akan membantu juga untuk menjamin, mumpung juga ada Prof. Kamarudin begitu,
ini kan ada yang terintimidasi jemaah Ahmadiyah. Kalau saya tidak salah kan ada sekitar 70-an orang, sekitar 20 keluarga begitu yang menjadi korban perusakan rumah ibadah dan bangunan di Sintang, Kalimantan Barat. Ini nanti akan dijamin keamanannya. Sementara yang melakukan perusakan, seperti juga apa yang disebut di SKB 3 Menteri, nomor 3 tahun 2008, kalau ada apa-apa nggak boleh nih dilakukan kekerasan semacam ini, juga harus dong ada konsekuensi hukumnya. Nah ini akan dipastikan bisa berjalan. Bagaimana kita meyakini ini semua akan dilaksanakan begitu dalam peristiwa Sintang, supaya ini menjadi momentum seperti Bung Tobas katakan, Bung Beka. Yang respon cepatnya, jadi besok pagi Komnas HAM akan mengundang Kemendagri, Kementerian Agama, dan juga dari kepolisian serta kantor staf presiden untuk mendiskusikan soal ini, dan termasuk juga bagaimana solusi jangka pendek, termasuk juga perlindungan soal keamanan jamaah Ahmadiyah, dan kemudian juga nantinya akan mengarah ke mencari solusi jangka panjang supaya kejadian seperti Sintang ini tidak terulang. Dan yang kedua juga pemerintah punya roadmap untuk menyelesaikan sekian banyak kasus menyangkut jamaah Ahmadiyah. Kita masih punya tanggungan jamaah Ahmadiyah di Lombok, Wisma Transito, itu sudah 17 tahun terusir dari kampungnya dan tinggal di pengungsian, sudah 17 tahun. Sampai saat ini belum ada solusi. Termasuk juga di daerah-daerah lain yang mungkin skala kasusnya lebih kecil, tetapi tentu saja ancamannya hampir sama begitu. Ya, oke. Itu yang saya kira Komnas HAM akan lakukan. Ya, jadi ini mudah-mudahan jadi perhatian kita semua. Saya selalu menyebutkan bahwa diskusi kita pada pagi hari ini sekali lagi menyatakan kepada setiap orang, saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin Anda dekat dengan saudara-saudara kita yang menganut Ahmadiyah, tidak boleh ada kekerasan terhadap mereka. Apapun perbedaan kita dengan mereka, tidak boleh ada kekerasan. Anda akan berhadapan dengan hukum kalau melakukan kekerasan. Saya mudah-mudahan sepakat soal ini. Kemudian maafkan pemahaman mengenai agama saya yang mungkin cuma di permukaan saja begitu. Kalau bicara sama Prof. Kamarudin tadi beberapa kali dikatakan ada perbedaan yang mendasar berkaitan dengan, koreksi saya Prof. Kamarudin dan juga Mas Beka serta Bung Tobas, saudara-saudara kita dari Jemaah Islamiyah ini ingin dianggap sebagai bagian dari Islam. Islam di Indonesia tidak mengenal, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Gimana ini ketemunya? Supaya ini nanti menjadi penyelesaian yang panjang dan menyeluruh begitu, sehingga tidak ada lagi kekerasan dan salah paham di tengah masyarakat kita. Saya membaca di beberapa artikel secara online sebelum ngobrol dengan Anda bertiga, di Pakistan ternyata Ahmadiyah dinyatakan sebagai agama sendiri dan sekarang mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim di Pakistan. Apakah penyelesaian semacam ini bisa dilakukan di Indonesia? Apakah arah-arah ke sana ini sudah pernah dilakukan agar kemudian pemahaman mengenai saudara-saudara kita dari Jemaah Ahmadiyah tidak lagi bersinggungan dengan umat Muslim secara umum di Indonesia atau mungkin dunia begitu berkaitan dengan paham ini? Prof. Kamarudin, ini arahnya nanti akan kemana? Kalau iya, kita akan selesaikan ini once for all gitu, supaya semua mengerti ini sebetulnya bisa dilakukan secara baik-baik begitu. Prof? Ya betul ya. Jadi sebenarnya Ahmadiyah itu kan juga tidak satu ya. Ada yang Ahmadiyah Qadian, ada yang versi Lahore gitu kan. Oh begitu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Ada yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Ada yang juga mengatakan bahwa dia bukan nabi, dia pembaharu gitu. Nah yang ekstrim ini dan tentu sangat berpotensi menimbulkan masalah ketika mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Dan tentu ini secara fundamental sangat sensitif sekali. Ini menyentuh sisi-sisi sensitivitas terdalam umat Islam ketika dikatakan seperti itu. Jadi di situ sebenarnya letak persoalannya. Sehingga ya pemerintah harus turun tangan ya, meskipun kita harus menghargai pendapat semua orang, kita harus sebagai warga negara apapun alasannya dia harus diperlakukan sebagai warga negara dan hak-hak warga negaranya tentu harus dijamin ya, itu pasti ya. Tapi ketika ada undang-undang lain juga yang mengatur tentang penodaan agama misalnya, itu berpotensi seperti itu. Nah lain halnya ketika misalnya Ahmadiyah mengatakan agama selain Islam, agama sendiri, itu selesai persoalan, tidak ada masalah.
Cuma kan persoalannya ketika mengaku masih sebagai Islam, kemudian mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Itu persoalannya. Tetapi sebagai warga negara, sekali lagi tetap diperlakukan sebagai warga negara dan diberi pelayanan sebagai warga negara. Misalnya di Kementerian Agama ya, di Bimas Islam, ketika mereka mau menikah misalnya, tetap mereka dinikahkan. Oke. Karena di KTP-nya tercantum Islam. Begitu, sempat ada dialog atau perbincangan mengenai posisi Ahmadiyah sebagai agama yang baru, sebutlah begitu, di Indonesia, atau bagaimana dengan saudara-saudara kita dari Jemaah Ahmadiyah dari Kementerian Agama, pernah dibicarakan? Belum. Jadi belum ada diskusi atau belum ada. Kita belum menerima misalnya dari pengurus besar Jemaah Ahmadiyah mengatakan agamanya berdiri sendiri atau bukan Islam. Saya kira itu belum ya. Ketika seandainya seperti itu saya kira nggak ada masalah. Sama dengan Bahai misalnya ya. Jadi selesai karena bukan Islam. Tapi ketika mengaku Islam kemudian punya nabi sendiri, nah itu menjadi problem. Tidak sederhana menyelesaikannya. Ada persoalan sosiologis di lapangan yang sangat complicated yang tidak sederhana untuk kita selesaikan. Jadi sekali lagi semua pihak harus bersama-sama, termasuk Ahmadiyah, termasuk masyarakat juga, saya kira pihak keamanan, pemerintah, kita semua harus berkontribusi lah secara positif ya untuk sama-sama bisa menciptakan suasana saling menghormati dan saling menghargai. Oke, sayang sekali waktu saya terbatas, tapi penutup Bung Tobas dari Komisi 3 mungkin ada semacam sumbang saran bagaimana ini kemudian bisa terjadi sesuatu yang baik begitu, Bung Tobas? Ya, tadi langkah-langkah yang disiapkan oleh Komnas HAM menurut saya kita harus patut dukung, yang mudah-mudahan ada suatu penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjang yang kita harapkan bisa terjadi. Yang kedua, saya juga mengharap posisi pemerintah dalam hal ini benar-benar tegas untuk melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakangnya itu. Nah, karena warga negara itu berharap pemerintahlah yang bisa melindungi mereka. Nah, itu kita harapkan demikian. Oke, nah itu menjadi pesan yang baik menurut saya untuk mengakhiri perbincangan kita. Bukan yang pertama terakhir, kita masih akan mengundang Anda semua, Prof. Kamarudin dan juga Mas Beka, untuk terus memantau perkembangan apa yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Semoga ini menjadi yang terakhir dan semuanya bisa selesai. Amin. Terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini.